Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Masih. dulu. Semangat. Sip. Sebelum kita buka, kita lakukan berdoa dulu ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Ziana bisa mewakili berdoa. Monggo Bu. Oke, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dulu. Semoga acara ini jalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih Bu Ziana. Oke. Di sini Ya, sebelum sama-sama. masuk ke dalam materi, nggih, kita ada kesepakatan bersama, nggih. Yang pertama di sini satu bicara, yang lain mendengarkan. Yang kedua, kamera harus on semua Bapak Ibu. Yang ketiga, di sini harus tepat waktu. Oke. Agar lebih semangat lagi kita lakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Pri bisa pimpin ice breakingnya Pak Pri. Monggo Pak Pri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk menyegarkan suasana. Bagaimana kita lakukan ya nyanyi bersama. Mungkin lagu ini semuanya sudah bisa. Ya. Yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Oke Pak, siap. Maka dari itu, sementara saya tak nyanyi dulu. Nanti Bapak Ibu nanti menirukan. Saya nyanyi dulu, setelah itu nanti kita tirukan. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, SMK favoritku, SMK favoritku, SMK dari dan untuk Indonesia. Ya, tepuk tangan. Oke. Nah, ayo Pak, kita bareng-bareng. Lanjut. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan. Ya, marilah kita belajar untuk Pak. Bareng. Saya nyanyi bait, terus Bapak Ibu menirukan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke laut. Dari timur sampai ke laut. Indonesia tanah airku. Indonesia tanah airku. SMK favoritku. SMK favoritku. SMK favoritku. SMK favoritku. SMK dari dan untuk Indonesia. SMK dari dan untuk Indonesia. Mungkin
satu kali lagi ya Pak, tapi Ya, bersama-sama. tepuk tangan. Luar biasa. Bu Sujina sudah Bu Diana itu juga bagus, Pak bagus juga bagus. Alhamdulillah. Gimana kita lanjutkan? Kita sudah itu segar. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Monggo Bu Feti, kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Tetap semangat nggih. Semangat. Untuk hari ini saya selaku Semangat, semangat. Oke Pak, semangat. Untuk hari ini saya selaku penyaji, saya akan menyajikan materi dan tujuan kita di sini adalah sharing nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai sharingnya nggih tentang alur tujuan dari pembelajaran. Sebentar. Saya buka slide-nya. Oke, alur tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran di sini, seperti yang kita ketahui, saya, panjenengan semua pasti sudah tahu dan sudah melakukan yang namanya pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh Bapak, Ibu melakukan atau mengalami pembelajaran. Jadi pembelajaran itu seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada tanggapan Bu Ziana, monggo. Ziana. Oke, terima kasih. Oke, Kalau menurut saya, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Karena pembelajaran itu merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena pembelajaran tidak dilakukan karena pembelajaran itu dilakukan sepanjang masa, tidak mengenal tempat, waktu ataupun usia. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Ziana. Ya. Mungkin ada tanggapan lain Bu Isti, Ayu. Oke, terima kasih Bu Feti. Ini sama dengan pendapat dari Bu Ziana. Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran yaitu proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Seperti itu Bu Feti. Terima kasih. Kita kasih oplos untuk Bu Isti, Ayu dan Bu Ziana. Jadi di sini saya simpulkan bahwa pembelajaran di sini bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, mengapa dilakukan pembelajaran dan bagaimana proses dari suatu pembelajaran itu. Okay. Lanjut, kita masuk ke tujuan dari pembelajaran. Kita masuk ke tujuan dari pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek yang dinilai. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu dari 3 aspek tujuan pembelajaran. Yuli mungkin, atau Bu Ziana, Bu Isti, Bu Sujina, monggo. Oh, Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Iya Bu, saya mencoba menjawab 3 aspek tujuan pembelajaran. Yang pertama ada aspek pengetahuan atau biasa disebut dengan aspek kognitif. Di sini aspek kognitif itu lebih kepada menitik beratkan untuk mengukur penilaian dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada aspek sikap atau afektif. Di sini aspek sikap itu difungsikan untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga ada aspek keterampilan atau aspek psikomotorik. Di sini
aspek ini difungsikan untuk bagaimana melatih keterampilan berpikir siswa ketika mengerjakan. Monggo dilanjut Bu Feti. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kita kasih oplos dulu untuk Bu Yuli, teman-teman. Oke, untuk konsep tujuan pembelajaran sudah. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada konsep tujuan dari pembelajaran. Konsep dari tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama di sini adalah kompetensi. Ada yang tahu mungkin kompetensi itu apa menurut panjenengan? Mungkin Pak Bagus, Bu Sujina, atau oke Pak Bagus, monggo silakan. Inggih, mohon izin Ibu untuk membantu menjawab dari pertanyaan tersebut. Menurut pendapat saya nggih pribadi, kompetensi itu adalah kemampuan individu dalam menyelesaikan sebuah tugas yang telah diberikan. Saya pikir seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Oke, terima kasih Pak Bagus. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan dari tanggapan Pak Bagus. Regina mungkin. Oke Bu, yang dimaksud dengan kompetensi di sini adalah kemampuan yang dapat tampilkan atau kemampuan yang dapat diaktualisasikan oleh seorang siswa di dalam memahami sebuah pengetahuan sehingga pada akhirnya nanti siswa mampu mendemonstrasikan atau mengaktualisasikan pengetahuan yang sudah dia pahami. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sujina. Monggo kasih oplos untuk Pak Bagus dan Bu Sujina. Ya, di sini konsep tujuan yang pertama adalah kompetensi. Di mana kompetensi di sini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau peserta didik, diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Di sini dalam kompetensi kita menggunakan kata kerja operasional dapat diamati dan mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contohnya di sini, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Lanjut slide berikutnya, kompetensi. Habis kompetensi, di sini konsep tujuan pembelajaran yang kedua adalah konten. Di mana konten ini ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Contohnya di sini perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor dari manusia. Mungkin dari konsep yang kedua, konten ini ada tanggapan dari Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Pas, nggih. Lanjut. Di konsep yang ketiga. Di sini ada variasi. Variasi di sini adalah keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Mungkin
Bapak Ibu di sini bisa memberi contoh dalam bentuk keterampilan berpikir di aspek ini. Berpikir kreatif, kritis, menalat kritis, seperti itu. Kalau di mapel sejarah, KKO atau kata kerja operasional yang cocok masuk di keterampilan ini mungkin seperti apa? Bapak Ibu mungkin punya tanggapan. Monggo, Pak Pri, Pak Bagus, Bu Sujina, Bu Ziana, Bu Isti, Bu Rohma, Bu Yuli, monggo. KKO yang cocok untuk keterampilan ini, keterampilan variasi ini. Untuk mapel kita sejarah, monggo. Oke, Ya. Bu Sujina. Ya Bu, Oke. mungkin salah satunya adalah setelah mengamati, jadi siswa diajak untuk mengamati benda-benda purbakala, kemudian siswa mampu menyajikan atau mampu merefleksikan manfaat dari benda-benda purbakala tersebut. Jadi diajak mengamati dulu, baru kemudian mereka mampu merefleksikan ya manfaat dari benda-benda tersebut. Mungkin seperti itu Bu, sehingga mereka bisa berpikir secara kritis bahwa benda-benda purbakala itu tidak hanya sebuah pajangan, tidak hanya sebuah produk di zaman praaksara, tetapi di sana memiliki manfaat besar. Dan nantinya apakah benda-benda tersebut sekarang masih ada? Kalau misalnya masih ada, ceritakan di mana adanya benda tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat di sekitar lingkungan benda purbakala tersebut. Mungkin seperti itu. Ada tanggapan lain mungkin? Terima kasih Bu Sujina. Mungkin ada tanggapan lain tentang variasi di sini? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut di konsep tujuan pembelajarannya ini. Contoh dari tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan di yang tadi di slide tadi. Di sini ada catatan untuk yang warna kuning. Di sini adalah kompetensi kata kerja yang menunjukkan keterampilan dari siswa. Ini yang warna hijau, biru. Yang warna biru ini adalah konten, materi yang kita pelajari. Dan di warna hijau ini adalah variasi. Jadi ada 3 aspek di dalam satu alur. Ada menjelaskan, contohnya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Yang kedua, contohnya merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Mungkin dari sini ada yang memberi tanggapan. Ya, tidak ada. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan dari paparan yang saya presentasikan tadi tentang alur tujuan pembelajaran. Monggo salah satu mewakili untuk merefleksikannya. Bu Gina, monggo mungkin. Saya Bu. Oke Bu, monggo. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Feti tadi, saya mampu memberikan sebuah refleksi dari pemaparan tadi sebagai suatu bentuk pemahaman terhadap materi yang sudah disampaikan. Refleksi saya adalah alur tujuan pembelajaran adalah sebuah rencana
yang berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran akan mampu memberikan fasilitasi kepada guru dalam membuat alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran memuat 3 aspek, yaitu aspek konsisten, konten, dan variasi. Saya kira itu hasil refleksi saya sesuai dengan pemahaman yang dapat saya tangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Sujina. Jadi refleksi di sini alur tujuan pembelajaran tadi berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, terarah, dan terukur. Yang kedua, kata kerja dari operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, alur tujuan pembelajaran mengandung 3 aspek. Tadi ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Bon, saya rasa sudah cukup ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, memberi tanggapan, pas, sampun. Oke, kita kasih oplos dulu buat semuanya dan buat Bu Sujina. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan ini semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua dan untuk sekolah kita bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bu Siana penutup. Monggo Bu. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu.